Pria itu mengabaikan apa yang dikatakan putranya. Rumah baru berbau aneh. Sampai malam ketika pasangan itu ingin bercinta, Rah takut melihat keluar, mengetahui ada kecelakaan mobil tepat di halaman rumahnya. Memulai hari itu, kehidupan Rah telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Dia memikirkan kecelakaan mobil tadi malam sepanjang hari keesokan harinya. Dalam pekerjaan juga mengedit arai. Diam-diam periksa berita tentang kecelakaan lalu lintas tadi malam. Pulang ke rumah hari itu dia melihat keluarga pengemudi yang meninggal malam itu datang untuk memanggil arwahnya kembali. Aku baru saja mengetahuinya, ternyata pengemudi meninggal dunia karena tidak mendapat pertolongan pertama tepat waktu. Suasana hatinya berubah sedikit pada saat ini. Dia penasaran terhadap mayat lelaki itu, juga turut berduka cita atas meninggalnya mereka. Jadi, dia memperhatikan dengan seksama nama yang tertulis di salib itu. Dan periksa akun sosial almarhum. Ketika aku mengetahui dia adalah pemain rugby muda dan menjanjikan, Rah merasa semakin bersalah, lalu ia mengamati dengan cermat lengkungan di ambang pintu itu. Ada banyak bekas rem di tanah. Untuk meminimalkan penyebab kecelakaan, dia menebang semua pohon di depan tanda peringatan. Duduk di halaman sepanjang malam sambil menatap jalan. Lihat apakah aman untuk kendaraan melewatinya. Namun kurvanya terlalu tajam, tanda-tanda peringatan terlalu kecil dan jarang. Aku khawatir akan segera terjadi kecelakaan di jalan ini. Malam itu, Rah sedang memanggang daging di halaman belakang. Terdengar suara keras dari halaman depan. Rah segera bergegas menuju halaman depan. Aku terus melihat mobil itu berputar. Dia berlari untuk menghentikan mobil itu. Namun pengemudinya memutar balik mobilnya dan melarikan diri. Lalu dia melihat kembali ke mobil lain. Pengemudi yang terluka kritis sedang sekarat. Ambulans datang. Kamu harus berdiri. Aku akan bersamamu. Namun, pengemudi terluka parah. Setelah beberapa saat, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Yang membuatnya merasa lebih sengsara adalah, pada titik ini, keluarga pengemudi menelepon. Rah ragu sejenak lalu mengangkat teleponnya. Dia ragu-ragu, apakah sebaiknya menjawab telepon. Mobil polisi tiba di tempat kejadian. Dia tidak sengaja menaruh telepon itu di sakunya lagi. Lalu, dia curhat pada istrinya. Ini semua salahku karena aku tidak bisa menyelamatkan orang. Saat kejadian adalah waktu terbaik untuk penyelamatan. Tetapi istrinya tidak mau membicarakan hal ini dengannya. Karena dia khawatir hal itu akan membuat putranya takut. Kok bisa rumah sebesar ini dijual dengan harga semurah itu? Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas dalam kecelakaan mobil di lapangan rumput ini. Tidak mengherankan mereka pindah. Kataku ada sesuatu yang aneh di sini. Mungkin anak-anak seringkali memiliki indera penciuman yang lebih peka dibandingkan orang dewasa. Bau itu sebagian besar adalah bau darah. Istri ingin berdiskusi denganmu tentang pindah dari sini. Tapi Rah sedang tidak mood sekarang. Dia menganggap istrinya tidak berperasaan. Dia juga mengira dia baru saja menyaksikan kematian pengemudi itu. Mungkin Rah juga merasa takut untuk sementara waktu. Jadi dia tidak berbicara padanya lagi. Hari berikutnya, informasi bacaan yang robek dari telepon pengemudi. Pelajari sedikit tentang keluarga dan kehidupannya. Kemudian dia berlari ke tangki pengemudi. Menghibur wanita yang menelepon malam itu. Itu putri pengemudi. Dikombinasikan dengan informasi yang terlihat di ponsel korban. Dia berbohong tentang jati dirinya sebagai pegolf. Banyak kebohongan untuk menghibur wanita nyatanya. Alasan dia melakukan ini sederhana. Itu adalah perasaan bersalah yang kuat. Karena tidak menyelamatkan orang. Jadi, dia mendaftar kursus pertolongan pertama. Tidak bahagia setelah sekolah. Juga diam-diam membeli boneka secara daring untuk dibawa pulang guna berlatih lebih lanjut. Jack tampaknya tergila-gila. Selalu terpesona dengan kendaraan yang lalu lalang di rumahnya. Tetaplah di dekat jendela untuk waktu yang lama untuk mengamati situasi. Tapi pada titik ini, hal aneh lainnya terjadi. Sang istri melihat bahwa rambut putranya semakin sedikit. Kehilangan sepetak rambut. Apakah sesuatu terjadi pada anak laki-laki itu? Tanyakan lalu ketahui. Ternyata putra mereka sedang mencoba menghilangkan kebosanannya. Menarik rambutnya sendiri. Keduanya harus membawa putra mereka ke konseling psikologis. Istrinya mengira anaknya takut karena 2 kecelakaan mobil. Solusi terbaik adalah pindah rumah. Tetapi Jack yakin bahwa pindah rumah tidak akan menyelesaikan masalah. Solusinya adalah menyelamatkan orang sesegera mungkin. Pasangan memiliki pendapat yang berbeda. Psikolog menyarankan agar mereka mengamati selama beberapa saat. Hal-hal telah berkembang sampai pada titik ini. Niat awal Jack telah berubah. Tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara menyelamatkan orang. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia bisa menyelamatkan orang. Dia mulai berharap kecelakaan mobil lain akan terjadi di depan rumahnya. Jadi dia bisa menunjukkan kemampuannya menyelamatkan orang. Sedih ketika istri meminta untuk mengantar anaknya ke kelas taekwondo. Dia pun pergi dengan enggan. Karena dia ingin tinggal di rumah sebisa mungkin. Begitu kecelakaan mobil terjadi, dia dapat membuktikannya sendiri.
Saat jalan untuk membawa pulang putranya, kecelakaan yang tidak terduga terjadi. Itu juga yang dia harapkan akan terjadi. Ambulans biasanya lewat dengan cepat. Perasaan buruk merasuki diriku. Jack segera mempercepat lajunya untuk mengejar. Memang, di depan rumahnya ada mobil terbakar. Jack meminta putranya untuk tetap di dalam mobil. Dia bergegas kembali ke lapangan. Salah satu mobil terbakar habis. Pengemudi juga ditarik keluar. Jack menatap cara dokter melakukan pertolongan pertama. Manifestasi tragis ini, misalnya kalau aku tinggal di rumah hari ini, itu akan menyenangkan. Aku bisa menyelamatkan orang ini. Pada saat ini, reporter di belakangnya menghentikannya. Wawancara langsung dengannya. Jack berbicara sebentar sebelum teringat bahwa putranya masih di dalam mobil. Dia bergegas kembali. Hal buruknya adalah putranya telah pergi. Di mana anakku? Di sanalah. Apa maksudmu? Di mana anak laki-laki itu? Dia masih di sana. Ternyata putra mereka telah berlari ke tempat kejadian perkara. Membuat pasangan itu ketakutan setengah mati. Anak dengan toleransi psikologis rendah. Jack meninggalkan putranya dan pergi melihat kejadian itu. Karena itu, Jack diminta menemui psikolog. Namun dia tidak merasa dirinya salah sama sekali. Sebaliknya, ia menyalahkan istrinya karena mendaftarkan anak mereka untuk kelas taekwondo. Jika aku tidak perlu mengambilnya, maka dia bisa saja menyelamatkan korban hari itu. Tanpa taekwondo, tidak akan ada seorang pun yang mati. Karena seharian hanya memikirkan kecelakaan mobil, Jack tidak lagi fokus pada pekerjaannya. Bos menanyakan alasannya. Hal ini membuatnya, yang sudah pengecut, merasa semakin tidak kompeten. Aku tidak berani memberitahu istriku bahwa aku dipecat. Sang istri bersikeras untuk menjual rumah itu. Dia tidak berani mengatakan apapun. Semoga saja ada kecelakaan mobil lagi segera. Jadi dia bisa membuktikan kalau dia efektif. Malam itu ketika mengemasi mainan anakku. Anak meniru adegan kecelakaan dengan balok bangunan mainan. Terutama si kecil berkulit putih itu. Itulah anak laki-laki yang mengenakan seragam taekwondo saat itu. Namun dia memilih untuk menutup mata. Sedikit mesum tapi dia mendorong tong sampah yang diletakkan di pinggir jalan ke tengah jalan. Bahkan dapat terjadi tepat setelah kecelakaan mobil berikutnya. Sayangnya, dia menunggu sepanjang malam dan kecelakaan itu tidak terjadi. Dia harus menarik kembali tempat sampah itu dengan patuh. Karena dia menyembunyikan status penganggurannya. Dia harus berpura-pura pergi bekerja tepat waktu setiap hari. Selama waktu ini sendirian, dia bersembunyi di rumah dan terus melakukan pertolongan pertama. Sesekali, berdirilah di dekat jendela dan tunggu untuk melihat apakah ada kecelakaan. Sambil menunggu, aku menonton video kecelakaan lainnya secara online. Saksikan bagaimana orang lain menyelamatkan orang lain. Jika itu membantu, maka seseorang datang untuk melihat rumah itu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa rumah ini tidak lagi dijual. Tapi kertas tidak bisa membungkus api. Sorenya, pasangan itu pergi menemui psikolog untuk mengetahui kondisi putra mereka. Dokter mengatakan kondisi anak itu tidak terlalu serius. Berbeda dengan ketakutan yang disebabkan oleh kecelakaan mobil. Mungkin ada beberapa alasan lainnya. Rah mendengar lagu bahagia. Ini tentu saja merupakan bukti atas sudut pandangnya yang benar. Sudut pandang istri salah. Tidak perlu pergi dari sini. Tetapi siapa yang benar dan siapa yang salah, dia sendiri yang tahu. Bagaimanapun, bangunan balok yang dimainkan oleh anak tadi, menunjukkan anak laki-laki itu benar-benar terpengaruh oleh kecelakaan mobil. Tetapi saat ini, aku hanya ingin tidak pindah rumah. Aku sembunyikan ini. Ada panggilan telepon dari broker untuk sang istri. Mengetahui cerita tentang rumahnya yang dirobohkan, dia mengatakan kepada orang yang datang melihat rumah itu bahwa rumah itu tidak lagi dijual. Istrinya begitu marah sehingga dia segera pulang untuk mengemasi barang-barangnya. Aku sedang bekerja keras untuk pindah. Tapi kamu merusak rencananya. Pria itu ingin duduk di rumah sementara istrinya sedang hamil. Hati nuraninya tidak mengizinkannya menyembunyikan hal ini dari mereka. Ini tidak bermoral. Sepertinya kau menyembunyikan dariku bahwa kau dipecat. Benar. Apa? Kamu dipecat? Ketika sang istri selesai mengemasi belanjaannya, dia juga menemukan manekin tersembunyi. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk meninggalkan tempat ini. Terburu-buru pindah ke rumah sahabat bersama putra. Sang istri membawa masalah itu ke pengacara. Rah hanya memiliki waktu kunjungan 2 jam per minggu. Sebenarnya tidak ada cara untuk menjaga istri. Cobalah untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putramu. Dia setuju untuk menjual rumah itu. Namun sebelum membeli rumah untuk dijual, dia masih berharap kecelakaan itu akan terjadi. Bahkan menabrak tembok, untuk dapat mengamati langsung dari ruang makan. Pembeli rumah akhirnya tiba hari itu. Mereka harus mengemas barang-barang tersebut dan mengirimkannya. Dia sangat kecewa. Tidak ada kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuannya menyelamatkan orang. Dan begitu dia memindahkan barang bawaannya ke dalam mobil,
Saat itu sedang hujan sehingga aku terpeleset dan jatuh. Buatlah dia sadar. Dia segera memeriksa lantai. Jack sedikit senang. Permukaan jalan yang licin akibat hujan dapat mengakibatkan roda tergelincir keluar jalan. Namun pengemudi sangat berhati-hati saat hujan. Kendaraan melaju pelan. Sepertinya tidak mudah tergelincir keluar dari jalan. Dalam sekejap mata, lampu di dalam rumah terlalu terang. Apakah cahaya membuat mereka melihat? Jadi, dia mematikan semua lampu di rumah. Menunggu kecelakaan terjadi. Tetap saja tidak. Jack harus kembali ke truk untuk mengemasi barang bawaannya. Tapi masih memikirkannya di kepalaku. Jika kamu pindah, seseorang mungkin mengalami kecelakaan mobil. Lalu siapa yang akan menyelamatkan orang? Oleh karena alasan ini, dia menata peralatannya dengan rapi. Tekan kotak P3K di atasnya. Semoga seseorang bisa menggunakannya. Masih berpikir dalam kepalaku. Malam ini adalah malam terakhir di rumah ini. Setelah melewati desa ini, tidak akan pernah ada rumah lain seperti ini. Air dituangkan ke dalam tikungan dengan pistol air. Ini belum berakhir. Melihat tanda peringatan di sana sungguh menyebalkan. Kecelakaan itu benar-benar terjadi seperti yang diharapkan. Jack segera meraih perkakasnya dan berlari keluar. Keluarkan kapak dan coba buka pintu mobil. Siapakah yang mengira kapak itu akan patah? Rah sedikit panik. Langkah pertama seharusnya sangat sulit. Sebuah bus sekolah lewat pada saat ini. Rah segera melambaikan tangan untuk membantu. Dan meminta pihak lain untuk menelepon polisi. Beberapa siswa merekam proses tersebut di ponsel mereka. Rah memotong sabuk pengaman dan menarik wanita itu keluar. Tetapi wanita itu sudah tidak sadarkan diri. CPR yang akhirnya dia pelajari. Pertolongan pertama telah dicoba. Tetapi wanita itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda. Sekarang dia akhirnya menyadari, aku telah melakukan dosa besar. Untuk membuktikan diriku, kamu membunuh seorang pria. Astaga, apa yang telah kulakukan? Pada saat ini, ambulans juga tiba di lokasi kejadian. Jack membawa wanita itu ke ambulans. Jangan lupa ikuti agar tidak ketinggalan video menarik.